Jemaat mengucapkan selamat datang kepada setiap warga jemaat dan selamat berbakti pada hari ini. Kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dan para tamu yang baru pertama kali datang di Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Bukit Sion Mamuju, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Jika ada di antara Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi pendeta jemaat di pastori jemaat atau di sekretariat gereja. Sementara kebaktian berlangsung, diharapkan semua HP dinonaktifkan. Penekanan warta jemaat. Kebaktian hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 dilaksanakan sebagai berikut. Pukul 06.00 di jemaat induk adalah sektor 3, pukul 9.00 di jemaat induk adalah sektor 1, pukul 17 di jemaat induk adalah sektor 2 dengan menggunakan liturgi rumah tangga bentuk 2. Nyanyian yang digunakan adalah mazmur dan nyanyian rohani. Kebaktian rumah tangga adalah sebagai berikut. Sektor pelayanan 1 pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, keluarga penerima adalah keluarga Nyonya Dewi Pungka Padang pada pukul 18.00 bertempat di gereja. Sektor pelayanan 2 hari Selasa pada tanggal 25 Mei 2021, keluarga penerima adalah keluarga Abner pada pukul 18.00 bertempat di gereja. Sektor pelayanan 3 pada tanggal 26 Mei 2021, keluarga penerima adalah keluarga Andri Bunga pada pukul 18.00 bertempat di gereja. Kebaktian BPK Remaja hari Kamis pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 17 bertempat di gereja. Kebaktian BPK Pemuda pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pukul 19 bertempat di gereja, yang penerima adalah Saudara Alsa. Kebaktian BPK Perempuan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pada pukul 17.30 bertempat di gereja. Keluarga penerima sektor 1 adalah Nyonya Nirmalia Amri dan Nyonya Yeni Alan. Pada sektor 2 adalah Nyonya Gloria Ferry dan sektor 3 adalah Nyonya Lia Aldi. Kebaktian anak sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 8.00 bertempat di gereja. Mohon maaf, bertempat di tenda gereja. Kebaktian BPK PKB, keluarga penerima adalah Bapak Mas Agung pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 bertempat di gereja. Warta lain pada hari ini tanggal 30 Mei 2021 akan dijalankan pundi khusus untuk HUT PGI. Pada hari ini kebaktian sekolah minggu akan dilaksanakan pada jam 8.00 bertempat di tenda gereja. Demikian warta kita pada hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kita akan masuk dalam ibadah. Saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Mazmur 138. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Bernyanyi
kebaktian kita saat ini. Bahwa pertolongan kita dalam kebaktian hari Minggu ini yang dirangkaikan dengan kebaktian pencurahan Roh Kudus, kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh melewati satu minggu yang sudah berlalu, dan tentu ada begitu banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan pribadi bahkan rumah tangga kita. Namun kita syukuri bahwa kasih setia dan pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita bersama-sama membuka nyanyian NKB nomor 102. Kita bernyanyi pada baitnya yang pertama hingga pada baitnya yang ketiga. Manusia yang hidup
Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena di hari Minggu yang dikuduskan bagi kami boleh kembali berada dalam rumah-Mu yang kudus, sambil masing-masing hati kami melafazkan syukur kepadamu, karena kami menyaksikan karya kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Teristimewa ya Allah, di hari Minggu ini kami juga merayakan hari keturunan Roh Kudus yang telah Engkau curahkan kepada kami. Maka ya Allah, tuntun dan berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dalam kebaktian ini yang akan membuka lembaran firman-Mu, kami akan membaca dan belajar dari dalam. Kami dapat mengerti firman ini, dan ketika kami masuk dalam perenungan firman ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh bawa pulang menjadi berkat dalam hidup kami, menguatkan iman kami dalam menjalani hari-hari hidup kami di dalam dunia ini. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman ini ya Allah, biarlah urapan kuasa Roh Kudus mampukan hamba-Mu, sehingga dengan kuasa daripada-Mu ya Allah, hamba-Mu mampu memperkatakan kehendak-Mu, sehingga sama-sama kami diberkati melalui firman ini, sehingga kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini telah saya persiapkan di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul pada pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berbunyi, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang
yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah mendengar firman ini, dan ketika kita masuk dalam perenungan firman, kita dapat mengerti dan kita dapat melakukan dalam hidup kita setiap hari. Mari kita mengaminkannya dengan bernyanyi dari nyanyian MKB 93 baitnya yang keempat. Sabdanya adil dan benar.
pola hidup yang diubahkan. Nah saudara, hari Pentakosta sama dengan hari raya pengucapan syukur yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka memulai untuk menyabit gandum. Dan sebagai ucapan syukur atas hasil panen gandum, dalam bahasa Yunani Pentakosta itu berarti ke-50. Karena itu dikenal dengan nama hari raya 7 minggu. Jelasnya itu ada dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-16 hingga pasal 16 pada ayatnya yang ke-10. Nah saudara-saudara, di Israel dikenal ada 3 hari raya utama. Yang pertama hari raya Paskah, yaitu hari raya memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan. Yang kedua adalah hari raya Pentakosta, yaitu hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum, dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Dan yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun, yaitu hari raya ucapan syukur atas semua hasil panen. Nah saudara-saudara, istilah Pentakosta dalam Perjanjian Baru itu diadopsi dari Perjanjian Lama, yaitu hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum yang dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah, atau hari raya kemenangan, hari raya kelepasan. Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut, sehingga tidak heran 7 minggu sesudah Yesus bangkit, murid-muridnya berkumpul untuk merayakan akan kebangkitan, akan kemenangan Yesus Kristus itu sebagai tanda ucapan syukur mereka. Nah saudara-saudara, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 pada ayatnya yang pertama menceritakan bahwa murid-murid berkumpul di satu tempat untuk merayakan hari ke-50. Yesus sudah bangkit. Namun di luar dugaan, Alkitab menceritakan turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan dan hingga pada mereka masing-masing. Nah saudara-saudara, disinilah terjadi yang dikenal pencurahan Roh Kudus yang sebelumnya Yesus sudah janjikan dalam pasal pertama, yang hari bertepatan saat ini kita peringati. Yesus katakan, jangan keluar dari Yerusalem sebelum kamu mendapatkan penolong
dan memberikan diri untuk dibaptis. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, perubahan apa yang terjadi ketika pencurahan Roh Kudus atas mereka? Perubahan yang pertama, saudara-saudara, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, banyak penerima Yesus Kristus, mereka mengaku dosa, mereka dibaptis. Terjadilah di mana mereka semakin bertekun dalam pengajaran. Mereka semakin giat, bukan cuma 11 murid, tetapi bertambah banyak, kurang lebih saudara-saudara 3.000 jiwa percaya. Mereka semakin setia bertekun. Itu yang pertama terjadi. Itu saudara bisa baca pada ayatnya yang ke-42 hingga pada ayatnya yang ke-46, bahwa rasul-rasul bersama dengan orang-orang percaya, mereka setiap saat bertekun dalam pengajaran. Ada kerinduan untuk terus mendengarkan tentang berita keselamatan. Hal yang kedua, mereka menjadi bersatu. Siapa mereka? Murid-murid dan orang-orang yang tadi membenci akan Yesus Kristus. Orang-orang yang tadi menolak pemberitaan tentang Injil. Mereka bersatu. Murid-murid yang orang-orang yang membenci murid-murid memberitakan Kristus, mereka bergandengan tangan berjalan bersama dan terus memberitakan berita Injil kebenaran. Hal yang ketiga yang terjadi adalah ada pengorbanan. Saudara, pengorbanan yang bagaimana? Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara bisa baca pada ayatnya yang ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sungguh luar biasa. Yang tadinya mereka hidup satu-satu, murid-murid bahkan ketakutan keluar karena juru selamat mereka sudah ditangkap, sudah mati. Namun mereka memperoleh kekuatan kembali ketika Kristus bangkit. Bahkan ketika Kristus naik, pencurahan Roh Kudus membuat mereka semakin giat memberitakan Kristus yang tersalib. Saudara-saudara, ada kesatuan dan mereka rela menjual harta milik mereka, berbagi dengan sesama yang membutuhkan pertolongan, berbagi untuk pergi memberitakan Injil ke tempat-tempat yang ditujui. Saudara-saudara, hasil penjualan dibagi-bagi, bukan untuk diri sendiri, tapi hasil penjualan dari harta milik mereka, mereka berbagi. Dan yang keempat, mereka disukai oleh semua orang. Itu pada ayatnya yang ke-47 dalam pembacaan firman Tuhan ayat sesudahnya. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi saudara-saudara, hari Pentakosta, hari kemenangan. Dan dalam kemenangan itu, dengan pemberitaan firman dari murid-murid, membuat penambahan jiwa. Dan bukan saja penambahan jiwa, tetapi ada kerjasama yang luar biasa. Pergi bergandengan tangan memberitakan Kristus. Saudara-saudara, apa manfaat firman ini buat saudara dan saya di zaman sekarang ini?
Waktu saya kerja aja pulang sampai tengah malam. Mana bisa waktu saya kasih untuk Tuhan. Aduh, dunia sekarang ini susah sekali. Mau berbagi, ayo tunggu dulu. Masih banyak kebutuhan anak-anak saya. Nanti, bulan depan, atau nanti di tahun depan. Saudara, terkadang kita masih berpikir berbagi untuk penginjilan, berbagi kepada sesama kita. Tapi firman hari ini mau mengajak kepada mari, Roh Kudus telah dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Mari, tema firman Tuhan hari ini, hidup yang diubahkan. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, maka mengubah pola pemikiran kita bahwa kita hadir dalam dunia ini untuk menjadi berkat, bahkan kita adalah terang untuk menerangi dunia di mana kita berada ini. Kita adalah garam untuk menggarami dunia ini. Bagaimana caranya? Ya cara hidup, tingkah laku, perbuatan. Kita lakukan perubahan. 3.000 jiwa dipulihkan ketika mendengarkan berita firman yang disampaikan oleh Petrus. Mereka bertobat dari sikap hidup mereka, dari dosa-dosa mereka. Mereka mengakui dan memberikan hidup, memberikan diri mereka dibaptis dan rela hidup bersama, berbagi untuk pelayanan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari saya ajak saudara-saudara kita buka Lukas pasal 4. Kita baca bersama pada ayatnya yang ke-18. Kitab Injil Lukas pada ayatnya yang ke-4, pasal 4, ayatnya yang ke-18 hingga pada ayatnya yang ke-19. Mari kita sama-sama baca. Kalau sudah dapat, mari kita mulai. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus, ketika Yesus ada di bumi, Ia melayani dan melakukan tanda-tanda mujizat itu dengan kuasa daripada Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, jadi pelayan Tuhan Yesus yang sangat disertai dengan tanda-tanda mujizat. Jadi saudara dan saya, ketika kita percaya dan kita memberikan hidup kita, Roh bekerja dalam hidup kita berjalan, terjadi mujizat dalam hidup kita. Bahkan ketika kita hidup dan terus dengan intim dengan Tuhan, saudara percaya, kita akan menjalani hidup dengan mujizat demi mujizat yang akan terjadi. Saudara, 10 hari murid-murid Yesus berada di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, menyembah, mereka berpuasa, menantikan apa yang dijanjikan oleh Yesus. Dan ketika mereka memuji, menyembah, Roh Kudus masuk dalam hidup mereka. Mujizat Tuhan terjadi. Mereka bisa membangkitkan orang mati. Mereka bisa menyembuhkan orang yang sakit. Terjadi berbagai macam mujizat yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, mujizat itu juga akan terjadi dalam rumah tangga. Ketika engkau membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ketika engkau bergaul karib dengan Tuhan. Ketika engkau merasa rindu, taruh kok, datang mau cari uang. Rindu terus cari Tuhan dalam setiap persekutuan. Kemarin dalam persekutuan kaum Bapa saya katakan, ketika keintiman itu terjadi dalam
dengan kesibukan dunia saat ini, saudara-saudara, iblis luar biasa sangat pintar. Dia berusaha bagaimana caranya membuat saudara dan saya nggak punya waktu untuk Tuhan, sibuk terus. Dan saudara, kita akan hidup tapi biasa-biasa saja. Kita akan hidup biasa-biasa saja. Tapi mari saudara-saudara belajar dari murid-murid Yesus. Ketika keintiman terjadi, Roh Kudus itu memampukan saudara dan saya untuk menikmati mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Roh Kudus yang turun ke atas Yesus itu juga yang turun ke atas hidup saudara dan saya. Pengurapan itu berarti pemberian kuasa Allah, memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Allah. Kita tidak mampu, tapi Allah mampukan kita. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Saya selalu bilang sama majelis, kepada pengurus-pengurus BPK, kadang ada pengurus-pengurus BPK katakan, "Oh pendeta, aku bela, tidak ku tahu itu pimpin khotbah pendeta. Masih dikadikan untuk pimpin liturgi jabatan saya." Saya katakan, berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita punya Tuhan lebih berkuasa, akan menjamah hidupmu. Dalam kelemahan, Tuhan akan pakai secara luar biasa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus adalah orang biasa-biasa juga. Mereka bukan sarjana. Mereka adalah nelayan, pemungut cukai. Tapi mereka mau kasih hati untuk Tuhan pakai. Maka Tuhan pakai secara luar biasa. Mari saudara-saudara, kita jalani hari-hari hidup. Dalam minggu-minggu ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita. Percayalah, ketika kita menjalani kehidupan dan terus mengandalkan Tuhan, terus berdoa minta kekuatan daripada Tuhan, Tuhan akan jamah saudara dan saya, sehingga kita pergi di mana kita berkarya, kita jadi berkat, kita menjadi terang, dan melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan. Amin. Firman. Mari kita bersyukur. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan, ya Allah. Engkau adalah sumber kesempurnaan. Sempurnakanlah firman ini dalam seluruh kehidupan umat-Mu, sehingga umat-Mu tetap mengimani dan percaya bahwa Roh Kudus telah Engkau curahkan dalam setiap hidup kami, sehingga kami senantiasa bergaul intim dengan Tuhan, sehingga kami mendapatkan kekuatan untuk menjadi berkat di dalam dunia, sehingga melalui hidup kami banyak orang dimenangkan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu saat ini. Amin. Saya mengundang Ibu Bapak saudara-saudara bangkit berdiri di hadapan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita mengaku pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan, dengarkanlah nats firman Tuhan yang terambil dari dalam 2 Korintus pasal 9 pada ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Firman Tuhan berbunyi, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit
juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan kepala kami yang Engkau tunduk, ya Allah, masing-masing hati kami melafazkan syukur kepadamu, karena dengan pertolongan daripadamu kami sudah boleh berada dalam rumah-Mu yang kudus. Dengan sukacita kami boleh menaikkan puji-pujian kami.
Kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami bawa kembali pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Untuk kami imani bahwa pencurahan Roh Kudus itu telah kami terima, membuat kami berani untuk terus menjalani hari-hari hidup ini, memberitakan akan Kristus yang tersalib melalui cara hidup kami dimanapun kami berada, sehingga melalui sikap hidup, tingkah laku, tutur kata kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa pada saat ini umat-Mu dengan sukacita mengulurkan tangan mereka memberikan persembahan syukur, baik itu melalui pundi-pundi, baik itu melalui kotak pembangunan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, karena ketika mereka memberi, mereka tidak berkekurangan, namun berkat Tuhan akan senantiasa dicurahkan dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka terima mereka dapat pergunakan untuk hidup mereka dalam dunia. Mereka dapat berbagi dengan sesama, bahkan mereka senantiasa kembalikan pujian dan syukur hanya kepadamu. Tuhan memberkati kami sebagai pelayan, sehingga kami dapat mengelola setiap persembahan ini dengan baik dan benar untuk kemajuan pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat Bukit Sion Mamuju. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan beberapa keluarga yang boleh datang membawa persembahan syukur mereka, bahkan mereka yang datang membayar tanggung jawab mereka menyangkut dengan pembangunan gedung gereja. Biarlah ya Allah, Engkau mengetahui setiap keluarga yang saat ini datang membawa persembahan syukur, karena mereka menyaksikan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka yang datang membayar tanggung jawab mereka untuk melihat akan pembangunan gedung gereja. Tuhan mengetahui setiap keluarga ini. Biarlah ya Allah memberkati dalam setiap kehidupan rumah tangga ini. Tuhan memberkati dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, sehingga di dalam sebuah rumah tangga setiap keluarga ini nama-Mu dipermuliakan. Bagi setiap umat-Mu yang boleh hadir saat ini, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak kecil, kami datang dan pertaruhkan hidup mereka. Tentu mereka sebagai orang tua datang membawa setiap pergumulan hidup mereka, pergumulan menyangkut kehidupan dalam rumah tangga sebagai suami istri, pergumulan menyangkut kehidupan anak-anak dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Biarlah ya Allah dengarkan setiap pergumulan sebagai orang tua, sehingga diberkati senantiasa dalam membangun bahtera hidup rumah tangga. Biarlah dalam jemaat ini ya Allah, setiap rumah tangga dalam jemaat senantiasa diberkati, sehingga setiap keluarga mereka boleh hidup takut akan Tuhan, saling mengasihi, menyayangi satu dengan yang lain dalam keluarga, sehingga diberkatilah setiap keluarga dalam jemaat ini. Anak-anak dalam pendidikan Tuhan Engkau berkati, mulai dari anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, anak remaja, anak-anak pemuda dan pemudi. Kami percaya mereka ini adalah generasi gereja ini. Maka berkati kami sebagai orang tua, sebagai pelayan untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak ini, sehingga mereka dapat menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Mereka adalah penerus gereja Kristen Sulawesi Barat dalam jemaat Bukit Sion Mamuju. Biar mereka semakin belajar mengenal Yesus secara pribadi, sehingga mereka tahu dan tetap mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Demikian juga ya Allah, kami berdoa menyerahkan setiap keluarga yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, tingkat berkat-Mu dibukakan bagi setiap keluarga dalam jemaat ini ya Allah, sehingga apa yang mereka gumuli menyangkut dengan keturunan dalam rumah tangga, Tuhan Engkau buka berkat bagi mereka. Setiap anak-anak muda yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan dengarkanlah setiap seruan mereka dan tanamkan dalam
sehingga sebagai janda duda dan anak yatim piatu mereka senantiasa hidup dengan takut akan Tuhan, senantiasa percaya bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup mereka. Kami berdoa menyerahkan setiap lansia yang ada dalam jemaat ini, Tuhan, kuatkan mereka, jauhkan dari segala penderitaan, sakit, penyakit, sehingga sebagai lansia di dalam jemaat ini mereka senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi anak cucu, bahkan teladan di tengah-tengah persekutuan jemaat Bukit Sion Mamuju. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan beberapa umat-Mu dalam minggu ini. Tuhan boleh tambahkan 1 tahun dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu tidak sebutkan nama mereka satu persatu, tapi hamba-Mu serahkan seluruh keberadaan hidup umat-Mu, sehingga dengan bertambahnya lagi 1 tahun dalam hidup mereka, mereka tetap percaya bahwa ada maksud dan rancangan Tuhan yang indah bagi mereka. Demikian juga ya Allah, kami berdoa menyerahkan terkasih orang tua kami, Bapak Silas Yakub, yang beberapa waktu yang lalu dalam penderitaan sakit penyakit sehingga belum dapat mengangkat pelayanan. Namun kami syukuri hari ini terkasih orang tua kami sudah boleh kembali berada di dalam rumah-Mu yang kudus, sekalipun masih dalam kondisi yang lemah. Tapi kami syukuri dia sudah boleh melewati tantangan demi tantangan yang dialaminya. Kuatkan terkasih orang tua kami ini, sehingga dia kembali dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Kami berdoa menyerahkan beberapa terkasih orang tua kami, saudara-saudara kami yang dalam pergumulan penderitaan sakit penyakit yang sudah begitu lama. Terkasih orang tua kami Bapak Abraham Tambuno, terkasih Bapak Yunus Tanabasa, terkasih Bapak Yakub Sitopa, terkasih Bapak Silas Suryo, terkasih Nelsi Pongka Padang, terkasih Yudhistira dan Adi Atma. Ya Allah, lawatlah mereka, angkat dari sakit penyakit yang mereka derita sudah begitu lama, sehingga orang tua dan saudara-saudara kami ini boleh menyaksikan mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga dalam sebuah rumah tangga mereka nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga ya Allah, kami berdoa menyerahkan setiap ibu-ibu dalam jemaat yang dalam keadaan mengandung. Tuhan, Engkau berkati setiap ibu-ibu dalam keadaan mengandung, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga di dalam jemaat ini setiap ibu-ibu dapat melewati masa mengandung tanpa kekurangan apapun. Janin mereka boleh bertumbuh tanpa kekurangan apapun, dan pada waktunya mereka boleh berjuang melahirkan bayinya ke dalam dunia, dan bayi yang dilahirkan selamat. Setiap ibu rumah tangga dalam jemaat Bukit Sion Mamuju juga dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan sorga. Kami berdoa menyerahkan Gereja Kristen Sulawesi Barat. Tuhan memberkati mulai dari tingkat sinode, tingkat klasik sampai kepada jemaat-jemaat. Biarlah karya pemeliharaan Tuhan terus dinyatakan, sehingga sebagai pimpinan Gereja Kristen Sulawesi Barat, mereka senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Bahkan setiap pengurus BPK yang ada dalam jemaat Bukit Sion Mamuju, Tuhan memberkati mereka, sehingga dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, mereka senantiasa setia melaksanakan tugas dan pelayanan di tengah-tengah masing-masing BPK dalam jemaat. Demikian juga ya Allah, kami terpanggil berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan para menteri, TNI dan Polri. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pimpinan kami yang ada di tingkat provinsi, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Ibu Bupati dan Wakil Bupati. Tuhan berkati, sehingga mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini, mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, sehingga kepemimpinan mereka menjadi berkat bagi bangsa ini, bahkan bagi daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju. Ini kerinduan dan harapan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami dalam memasuki minggu yang baru, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Baik kami yang akan tetap bekerja di dalam kota
ini mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Sendingkanlah telinga kasih setiamu ya Allah. Dengarkanlah seruan dan permohonan kami ini. Karena semuanya kami datang dan kami persembahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat hidup kami. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersama memuji Tuhan dari nyanyian NKB 104 pada baitnya yang pertama dan ketiga. Yesus yang memberi terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diucapkan terima kasih kepada kekasih Ibu Pendeta Eni Wasti Layu Pending STH yang sudah mengangkat pelayanan pada pagi hari ini, dan kepada kita semua yang sudah berbakti bersama. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai pujian penutup, kita memuji Tuhan dari MKB nomor 213. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua.